Oke, boleh dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 42 akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Strategi Retensi Berbasis Data untuk mengamankan pendapat, analisis end-to-end penyebaran customer care di industri telekomunikasi. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Mengapa retensi pelanggan menjadi faktor krusial? Di pasar telekomunikasi yang jenuh, biaya akuisisi pelanggan baru jauh lebih mahal daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kehilangan pelanggan secara langsung mengerus pendapatan berulang. Misi kami mengubah data mentah menjadi strategi bisnis yang dapat mengidentifikasi akar penyebab customer secara kuantitatif, mengukur dampak finansial dari churn, merumuskan rekomendasi aksi yang terukur dan dapat ditindaklanjuti. Next, ada latar belakang dan tujuan bisnis. Pendekatan terstruktur dari data mentah menjadi aksi bisnis. Kami mengadopsi kerangka kerja standar industri TRIPS DM untuk memastikan analisis yang kami lakukan sistematis, valid, dan berorientasi pada hasil bisnis. Menggunakan bisnis dan data understanding, lanjut menggunakan data preparation dan cleaning, lanjut menggunakan analisis dan instinct discovery, lanjut visualization dan dashboard, dan terakhir ada strategi recommendation. Next. Dari hasil analisis dan dukungan kunci dapat kita temukan yaitu skala masalah kerugian kita itu berpotensi bernilai sebesar 1,6 juta dolar per tahun. Dari mana angka itu kita dapat? Dari tingkat churn keseluruhan yang mencapai 26,54%, yang artinya ada 1.869 pelanggan yang hilang. Nah, 1.869 pelanggan yang hilang ini berpotensi merugikan kerugian bulanan sebesar 139.130,85 sen dolar. Nah, jika kita akumulasikan dalam 1 tahun, maka potensi kerugian dari perusahaan adalah sekitar 1,6 juta per tahun. Nah, angka ini menunjukkan bahwa churn bukan hanya masalah retensi pelanggan, tetapi juga bisa memberikan ancaman nyata terhadap stabilitas dan pertumbuhan bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya dari akar masalah yang pertama yaitu jebakan kontrak fleksibel. Kebanyakan customer churn itu berasal dari kontrak yang tidak lama, yaitu sekitar 1 bulan dan beberapa bulan. Nah, pelanggan dengan kontrak bulanan itu menunjukkan tingkat churn yang sangat tinggi, yaitu sebesar 42,7%, atau lebih dari 4 kali lipat dibandingkan dengan kontrak tahunan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak bulanan itu merupakan faktor utama yang mendorong hilangnya pendapatan dari perusahaan. Nah, selanjutnya akar penyebab yang kedua yaitu kurangnya keterikatan pada ekosistem. Pelanggan yang tidak terintegrasi cenderung lebih mudah pergi. Nah, pelanggan yang tidak memiliki layanan pendukung seperti tech support tercatat hampir 3 kali lebih mungkin untuk meninggalkan layanan kita. Nah, dengan kata lain, keterikatan layanan yang lebih mampu membangun loyalitas dan mengurangi risiko pelanggan untuk berpindah dari layanan kita. Dari data ini bisa kita korelasikan bahwa semakin banyak layanan tambahan yang dimiliki pelanggan, semakin rendah pula tingkat churn yang terjadi. Jadi ini menjadi tantangan bagi perusahaan agar dapat menciptakan sebuah ekosistem yang sulit ditinggalkan oleh pengguna itu sendiri, sehingga menurunkan risiko churn secara signifikan. Nah, di bagian ini kami masuk ke inti dari solusi yang kami tawarkan, yaitu menghentikan kebocoran pendapatan dan memastikan pelanggan bernilai tinggi tetap bertahan lebih lama. Oke. Lanjut. Oke, sebelum menentukan strategi, kami menghitung dulu dampak finansial dari churn. Nah, hasilnya cukup mengejutkan. Dengan churn rate yang ada sekarang, perusahaan kehilangan lebih dari 300.000 per bulan atau sekitar 1,6 juta per tahun. Dari analisis risiko bisnis, kami menemukan bahwa hanya dengan menurunkan sebanyak 25% pada segmen pelanggan mantuman yang merupakan kelompok paling berisiko, temuan ini memberikan justifikasi yang kuat untuk melakukan investasi pada strategi retensi yang lebih tertarget karena dampaknya dapat langsung berkontribusi pada peningkatan stabilitas pendapatan perusahaan. Oke, setelah memahami akar masalah serta besarnya potensi dampak finansial, kami menyusun strategi retensi yang berdiri dari 3 pilar utama, yaitu pilar pertama, migrasi kontrak. Data menunjukkan bahwa 88% churn berasal dari pelanggan dengan kontrak month to month,
tingkat fleksibilitasnya tinggi sehingga pelanggan sangat mudah berpindah. Karena itu kami merekomendasikan perusahaan untuk secara proaktif mendorong migrasi ke kontrak jangka panjang dengan intensif seperti diskon, peningkatan layanan, atau benefit loyalitas. Yang kedua, bundling and value add. Pelanggan yang hanya menggunakan satu layanan atau tidak memiliki layanan pendukung seperti tech support menunjukkan risiko churn yang jauh lebih tinggi. Dengan strategi bundling, perusahaan dapat meningkatkan customer stickiness dan memperluas nilai yang dirasakan pelanggan. Yang ketiga, efisiensi targeting atau VIP targeting. Tidak semua pelanggan memberikan finansial yang sama, jadi untuk memaksimalkan ROI, sumber daya retensi harus difokuskan pada pelanggan yang bernilai tinggi namun berisiko churn besar. Next. Nah, ada rekomendasi kami yang lain yaitu kami tidak hanya berhenti pada pertanyaan apa masalahnya, tetapi melangkah lebih jauh ke pertanyaan yang paling penting bagi tim retensi, yaitu siapa yang harus dihubungi besok. Berdasarkan analisis dashboard dan segmentasi risiko, kami berhasil mengidentifikasi kelompok pelanggan yang kami sebut high value, high risk customer, yakni pelanggan dengan biaya bulanan tinggi, menggunakan layanan fiber optik, memiliki tenur yang masih pendek, dan memiliki gabungan karakteristik churn tertinggi secara historis. Tabel pada saat ini tuh menampilkan contoh 5 pelanggan teratas yang paling berharga, tetapi sekaligus paling berisiko churn. Dengan memprioritaskan kontak mereka pada pelanggan-pelanggan ini, perusahaan dapat memperoleh ROI tertinggi dari setiap upaya retensi, karena satu pelanggan bernilai tinggi yang berhasil dipertahankan dapat menutup potensi kerugian dari banyak pelanggan lainnya. Nah, intinya kami tidak hanya memberikan insight, tetapi juga menghadirkan action plan yang dapat dilakukan segera. Next. Baik, setelah mengetahui overview, lalu setelah mengetahui juga akar masalah dan mengetahui solusinya, kami masuk pada bagian akhir, yakni kesimpulan dan juga langkah selanjutnya yang bisa kita ambil. Yang pertama itu masalah teridentifikasi. Jadi kami menemukan sumber utama dari masalah churn itu senilai hampir 1,6 juta dolar, yakni terpusat pada kontrak mantuman. Lalu yang kedua itu ada solusi terukur, di mana menyusun rencana strategis dengan potensi peningkatan pendapatan yang hampir lebih dari 360.000 per tahun. Dan yang ketiga ada alat berkelanjutan, di mana kami membangun dashboard Looker Studio sebagai alat operasional harian bagi tim retensi untuk mengambil keputusan berbasis data. Baik, mungkin itu untuk presentasi dari kami. Mungkin kami akan lanjut langsung ke demo dashboard. Oke, jadi untuk dashboard kami ini terbagi jadi tiga analisis. Untuk yang pertama, ini ringkasan eksekutif analisis churn. Jadi ini adalah overview-nya kurang lebih. Total pelanggan churn yang kami dapatkan adalah 1.869 pelanggan. Lalu untuk kerugian MRR bulanannya, di sini tercatat mencapai 139.130,85 dolar. Dan untuk total churn keseluruhannya itu adalah 26,54%, alias 1.869 pelanggan ini dari 7.000-an pelanggan totalnya. Lalu untuk rata-rata tenor, jadi untuk yang stay, untuk yang no ini tidak churn ya. Jadi dia paling banyak 38 bulan rata-rata. Dan untuk yang churn itu 18 bulan. Dan juga untuk rata-rata tagihan bulanan ya, di sini yang churn ini menyumbang cukup banyak kan, $74,44. Dan untuk yang tidak churn, $61,27. Lanjut untuk halaman kedua, di sini kami melakukan analisis akar masalah, kontrak dan juga layanan pendukung. Jadi untuk yang pertama ini ada tingkat churn per kontrak ya. Jadi bisa kita lihat kalau tipe kontrak yang mantuman yang paling fleksibel ini menyumbang churn rate sekitar 0,43, lalu disusul 0,11 dan juga yang tahunan 0,03. Di sini bisa kita lihat kalau yang mantuman ini menyumbang hampir 4 kali lipat dari yang tahunan. Dan juga untuk komposisi pelanggan churn, ini dari yang 1.800 tadi, di sini kami mendapatkan bahwa 88% churn berasal dari segmen langganan mantuman, disusul dengan yang 1 year dan juga yang terakhir 2 year. Lalu di sini visualisasi layanan pendukungnya juga bisa kita lihat untuk yang tech support dan juga yang online security, di mana yang tidak mendapatkan layanan tech support ini menyumbang sekitar 0,42% ya. Dan juga untuk yang iya itu mendapatkan 0,15 dan yang tidak ada internet service-nya itu 0,07. Dan ini juga sama kurang lebihnya dengan yang online security 0,42, 0,15 dan juga 0,07. Jadi ini bisa mengindikasikan kalau kurangnya layanan pendukung itu juga bisa menjadi pemicu bagi pelanggan untuk churn. Lalu untuk yang ketiga,
kami mendapatkan rekomendasi strategis dan juga segmen prioritas. Untuk yang pertama itu ada visualisasi pengaruh jumlah layanan. Di sini terlihat ya, kalau seandainya semakin banyak jumlah layanan yang diberikan, justru churn rate ini menurun secara signifikan ya. Dan juga untuk potensi MRR yang diselamatkan per bulan, kami mendapatkan perhitungan sekitar $30.230. Ini berdasarkan perhitungan tadi, di mana kami kalau menurunkan sekitar 25% dari pelanggan yang churn. Lalu untuk top high value dan juga high risk customer to contact, ini adalah daftar pelanggan yang menyumbang paling banyak dan juga berdampak bagi perusahaan gitu loh. Jadi ini sudah kami urutkan berdasarkan monthly charge tertinggi, di mana ini mungkin bisa membantu bagi tim retensi untuk bisa mengambil keputusan untuk mengkontak orang-orang yang ada di sini. Karena bisa berpotensi untuk menyelamatkan yang tadi MRR per bulan ini bisa diselamatkan sekitar 30.230 atau kurang lebih 30% dari MRR bulanan yang aslinya, seperti itu. Jadi ini adalah hasil dashboard kami secara keseluruhan, dashboard analisis penyebab churn dan rekomendasi aksi yang sekiranya bisa membantu tim retensi atau mungkin tim internal dari stakeholder agar bisa memberikan insight dan juga membantu dalam mengatasi churn pelanggan yang cukup signifikan ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.